102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Pendengar, pagi hari ini Ani saya kembali untuk menemani kalian semuanya. Kali ini di program Lentera Hati pendengar. Seperti biasa setiap hari Kamis jam 9 pagi pendengar ya, Lentera Hati hadir untuk menemani kalian semuanya di pagi hari pendengar. Dan di edisi kali ini, hari Kamis 23 Februari 2023, sudah hadir di studio kita kali ini ada narasumber dan juga moderator kita untuk Lentera Hati kali ini pendengar ya. Moderator kita hari ini adalah Bapak Haji Zainal Fatah, dan untuk narasumber kita hari ini Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini. Selamat pagi Pak Ustadz, Pak Kiai. Ya. Waalaikumsalam. Oke, pendengar ya, kalian nanti bisa bertanya lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 33906809 ya. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan terkait tema hari ini, yaitu untuk tema kali ini menyambut datangnya bulan Ramadan. Langsung saja kepada moderator kita, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Pemirsa Suara Sampang rahimakumullah. Jumpa kita dengan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Suara Sampang pada acara Lentera Hati pada hari ini, Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Pak Kiai, sekarang sudah memasuki awal bulan Sya'ban. Ya. Tema kita pada hari ini adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Betul. Sebentar lagi ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang agung dan itu didambakan oleh seluruh alam. Barangkali ada kiat-kiat apa atau hal-hal apa yang bisa kita lakukan, kita persiapkan jauh-jauh. Satu bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri bagaimana kita menyambut datangnya bulan yang agung ini. Barangkali ada paparan sebentar dulu, nanti barangkali ada masukan dari pemirsa, bisa kita dialog Pak Kiai. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Bisa puasa nanti Pak Kiai. Mudah-mudahan. Mari Pak Kiai, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa Suara Sampang yang kami hormati, para mustami'in mustami'at rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik kita, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita lewat udara dalam rangka siraman rohani yang pada saat ini judul adalah menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Para pemirsa Suara Sampang rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah melewati bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya Allah ya. Kemudian Sya'ban kata Nabi syahri wa Ramadan syahru ummati. Itu ditafsirkan oleh ulama, Rajabun syahrul istighfar. Rajab itu bulan istighfar, banyak taubat kepada Allah, banyak minta ampun kepada Allah.
Ya, sehingga ulama menganjurkan perbanyak baca istighfar, bahkan ada zikir khusus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu yang dianjurkan oleh para ulama, para masyayikh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban. Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban itu bulanku. Jadi ulama menafsirkan bulan Sya'ban itu syahrus shalawah, memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ini. Bulan ini Sya'ban, ya. Alhamdulillah. Bahkan saking utamanya bulan Sya'ban itu, Allah menciptakan malaikat secara khusus itu, yang kepalanya di bawah arsy, kemudian kakinya di bawah bumi yang ketujuh, yang sayapnya sampai membentang timur barat penuh. Ketika umat Nabi Muhammad bersalawat, Allah memerintahkan kepada malaikat itu untuk menyelam di laut, kemudian membentangkan sayapnya, mengeluarkan butiran-butiran air. Nah, butiran air itu menjadi juga malaikat yang ditujukan kepada orang-orang yang banyak membaca salat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaannya. Secara khusus memang Allah menciptakan malaikat, ya, yang tugasnya hanya bulan Sya'ban itu. Ya. Kemudian bulan Ramadan, nah, bulan yang tunggu-tunggu oleh segenap kaum muslimin. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah, penuh ampunan, bahkan menjadi benteng api neraka. Itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Jadi Allah menjanjikan Ramadan itu, barang siapa yang berpuasa, iman karena Allah, mengharap ridha Allah, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah keinginan yang, tujuan yang tinggi, yaitu terbebasnya kita dari dosa-dosa yang kita amalkan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan, marhaban bil mutahhir, selamat datang wahai yang mensucikan. Dan sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mal mutahhir ya Rasulullah. Muhammad bertanya, siapa yang mensucikan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala syahrul ramadana yutahhiruna minadz-dzunubi wal ma'asi. Bulan Ramadan adalah bulan yang mensucikan hati kita dari noda dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keutamaan bulan Ramadan. Bahkan orang yang beribadah bulan Ramadan, ibadah sunnah, pahalanya sama dengan wajib. Bahkan ada satu hari, satu malam pada waktu itu, kalau kita kebetulan ibadah satu kali, itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Masya Allah. Itulah keutamaan Ramadan. Sampai Rasulullah menyambut secara khusus Ramadan itu. Rasulullah itu memperbanyak berpuasa sebelum Ramadan. Jadi kalau kita mau ketemu dengan raja, mungkin secara dohir kita, ya, tempat diberesi, diberiin semua. Tapi ini tamu agung, ya. Jadi persiapannya kita apa? Batin kita, hati kita, persiapan mental kita. Tak kalah pentingnya agar ibadah kita ini menjadi ibadah yang sempurna, tahu hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, membatalkan puasa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini. Baik, Pemirsa Surahambang, barangkali ada
pertanyaan, dari dialog dari pemirsa. Pak Kiai mungkin sambil lalu menunggu dari Ini sudah ada yang WhatsApp. mari. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya. Saya Rita di Torjun. Apa Ya. saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Apakah ada persiapan khusus yang harus kita lakukan? Ya. Kalau kita melihat persiapannya Rasulullah itu Masya Allah, sebelum bulan puasa ini jatuh, Rasulullah itu sudah banyak melakukan puasa, persiapan mental. Jadi kesehatan itu bukan hanya fisik tapi mental. Ya, mental. Kemudian tak kalah pentingnya adalah bagaimana puasa kita ini betul-betul mempunyai puasa yang bermakna. Caranya bagaimana? Harus tahu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya batal, bukan puasanya, bukan. Dan hal yang membatalkan puasa itu biasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa itu yang perlu juga kita ketahui, sehingga kita mempersiapkan sedini mungkin, sehingga ketika puasa datang kita sudah siap dengan mental, ya, jiwa kita siap menghadapi puasa ini. Demikian ya. Selain itu Pak Kiai mungkin ada apa namanya, kita mempersiapkan mental, barangkali ada kiat-kiat khusus bagaimana kita sampai pada bulan Ramadan dan bisa melaksanakan Ramadan dengan sesempurna mungkin. Jadi dari jauh-jauh kita 1 bulan sebelum kita apa namanya memasuki bulan Ramadan, mari kita apa namanya matangkan diri kan. Betul. Untuk mematangkan itu dari sekarang, seperti ulama-ulama atau pada para salafus saleh yang lalu, apa saja yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Mungkin apa namanya, satu, ini kadang-kadang apa namanya ada hal-hal yang Ramadan sebelumnya itu mungkin masih punya tanggungan hutang puasa. Mumpung sekarang masih belum tiba Ramadan, itu barangkali itu disempurnakan dulu sehingga bisa menambah kesempurnaan Ramadan kita pada betul. gitu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan juga, ini bagaimana kita menghadapi menjelang masuknya Ramadan, persiapan kita secara khusus bagaimana? Ya, kalau kita punya hutang pada tahun lalu, kita punya hutang puasa, ya sebelum masuk puasa bayar hutangnya dulu. Hutang puasanya, iya, betul. Hutang puasanya bayar dulu, ya. Baru setelah itu ya, sebagaimana Nabi itu mempersiapkan diri, perbanyak istighfar. Jelas itu. Istighfar itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Ditambah dengan sholawat. Di samping sholawat menghapus dosa, sholawat itu ada hubungan langsung dengan baginda Rasul. Ya, segala amal ibadah itu menyambung melalui pintu baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau ibadahnya tidak sesuai, tidak melalui pintu Rasulullah, ya percuma. Ya, makanya para ulama menafsirkan Sya'ban itu syahrus sholawat, bulan sholawat, memperbanyak membaca sholat baginda Rasul Muhammad SAW, baik ketika berdiri. Ya, membaca itu tidak harus duduk, tidak. Islam itu elastis. Tidak harus duduk, tidak harus suci. Ya, kalau bisa bersuci bagus itu. Ya. Islam berzikir itu, selawat itu boleh berbaring, sambil duduk-duduk, sambil sudah motor, sambil di rumah. Alladzina, Quran menyebut alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi baca selawat itu tidak harus berdiri, tidak harus duduk, tidak.
Ya mau tiduran berbaring, baca sholawat bagus. Sambil menunggu masaknya nasi umpama, baca sholawat bagus. Di kantor, dia di rumah, di sawah, dimanapun saja. Asal yang tidak boleh itu ketika membaca di WC, tempat kotoran, itu yang tidak boleh. Jadi itu persiapan khusus. Ya kalau bisa juga puasa sunnah ini. Persiapan secara batil sebelum masuk puasa sudah puasa dulu. Nabi lebih banyak berpuasa sebelum Ramadan ini mempersiapkan secara batil. Sehingga ketika Ramadan datang, batin Rasulullah, jiwa Rasul sudah betul-betul siap. Ya. Jadi kita bagaimana meniru baginda Rasul. Ya walaupun tidak sama persis dengan Rasulullah, ya minimal ada usaha untuk bisa meniru baginda Rasul Muhammad SAW dalam segala hal. Cuman untuk sama persis dengan Rasulullah tidak mungkin. Sehingga Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Cuman berusaha semaksimal mungkin. Ya. Sama persis dengan Rasulullah tidak bisa. Oleh karena itu mumpung kita belum masuk Ramadan, kita bersamakan batin kita, kesiapan mental kita. Kalau bisa puasa sunnah, ya, sehingga ketika nanti datang Ramadan kita sudah siap lahir batin, sehingga enak ketika Ramadan datang, dan kita sudah terbiasa membiasakan diri untuk berlapar-lapar diri dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang terpenting lagi kita mempersiapkan itu juga membekali diri dari pengetahuan tentang puasan. Betul. Dari hal-hal apa yang diwajibkan, apa yang disunahkan, apa yang membatalkan, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ya. Bukan masalah batalnya, tapi bagaimana pahala merusak puasa kita. Ya. Kita puasa tapi tidak dapat apa-apa. Iya, betul. Ya, betul. Jadi ada 5 hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ya. Sehingga Nabi berkata, kam min shaimin laisa lahu min syam illa al-ju'a wal 'ajz. Banyak orang berpuasa cuman hanya dapat lapar dan dahaga saja. Itu jangan sampai seperti itu. Ini kesemutan penting, belum tentu untuk tahun depan kita ketemu. Ya, dan mumpung kita masih belum masuk puasa, kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan yang bisa membatalkan pola puasa. Di antaranya khamsun yubtirnas shaim. Ada 5 hal yang bisa membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzibu. Ya. Bohong, lenyuk candeng tu. Jadi Islam mengajarkan jujur memang. Ya. Sehingga Nabi berkata, iyyakum bil kadzib, jauhlah sifat bohong itu. Kepada keluarga, kepada istri, kepada umat, jangan bohong. Ya. Jadi orang itu dinilai dari pembicaraannya, ya, sesuai tidak dengan kenyataan. Jadi pernah dulu ada sahabat orang yang mau masuk Islam, cuman dia itu suka limu-limu, minum suka, mabuk suka, wadon suka, mencuri suka, cuman ingin masuk Islam. Ya. Datang kepada Rasulullah, kemudian dia menyebut kebiasaannya, Rasulullah tertawa. Ya tidak apa-apa. Ya. Kamu bisa masuk Islam, bisa. Syaratnya kata Nabi, jangan bohong. Satu. Oh, kalau itu mudah kata Rasul, kata yang mau masuk Islam. Alhamdulillah. Cuman syaratnya satu, jangan bohong.
setelah syahadat dia kemudian mau mabuk, nanti kalau saya jujur, saya tidak enak kepada Rasulullah, kalau saya bohong tidak boleh. Mau minum, mau mencuri, akhirnya apa? Dia dengan hanya satu persyaratan tidak boleh bohong, akhirnya dia menjadi orang Islam yang baik. Ini padahal al-kadhibu yurisul faqrah. Orang yang bohong itu mewariskan kefakiran dalam segala hal itu. Jadi betul Rasulullah itu orang-orang yang al-amin, yang dapat dipercaya. Kenapa kan Rasulullah sejak kecil tidak pernah bohong? Jadi yang pertama itu orang berpuasa itu tidak boleh bohong. Ya. Kalau bohong berarti pahala puasanya hilang, bolong lah. Ya. Begini Pak, kalau bohong itu kan pasti berbicara Pak. Betul. Ya juga bukan hanya bicara, perbuatan lah. Perbuatan. Makanya sekarang ini di era media sosial. Iya. Kadang-kadang kita yang bicara bukan mulut, tapi mungkin jari-jari kita. Jari-jari kita, Ya, betul. kita nge-share atau membuat berita-berita bohong di media sosial, di WA misalnya. Apakah itu termasuk juga perbuatan bohong? Iya, sama. Justru lebih bahaya itu. Lebih berbahaya. Tulisan begitu. Tulis-tulisan, karena yang melihat itu apa semua yang punya HP, ya justru lebih bahaya itu. Apalagi di grup dikirim ke grup yang banyak. Iya. Masya Allah. Lebih-lebih nanti sebelah kan dalam ada pesta demokrasi ini. Jangan sampai ada ghibah, an-namimah. Itu diantara salah satu yang bisa membatalkan puasa. Jadi dari satu saja sudah berat itu. Al-kadzib, tidak boleh bohong. Jadi bohong itu bukan masalah perkataan bagi. Iya, termasuk juga perbuatan. Itu yang paling dekat kan perbuatan itu. Iya. Jadi sehingga wajah Rasulullah itu mengatakan, iyyakum wal kadzib, jauhilah bohong itu. Karena bohong itu mengantar kepada kejelekan mengantar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, al-ghibah, menggunjing. Ya, menggunjing. Ada saudara-saudaranya digunjing. Ngerasani, arasanan. Jadi pengerasanan ni kemangkian nikah. Lama napanya menerasanan lemak joran. Itu biasanya itu kaum hawa, kaum perempuan. Mohon maaf Pak Ani. Kumpul-kumpul nanti tidak terasa muncul. Kadang tetangganya sampai satu kampung semua dirasani. Naudzubillahi min dzalik. Padahal itu dosa besar itu. Ada yang bertanya, sungguhan itu, walaupun sungguhan, orang berbuat jelek, orang sungguhan, itu merasanya juga. Kalau tidak sungguhan itu namanya fitnah. Iya. Jadi ngerasani itu, kalau perkataannya itu didengar oleh orang yang dirasani itu sakit hati, itu mana rasanya itu, rasanannya mana gitu kan tuh. Mun tak sesuai dengan kenyataan itu bukan ngerasani, fitnah. Lebih keji lagi. Hingga wal fitnah tuh asyaddu minal qatl. Ya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Sehingga adanya pertengkaran antara suami istri, antar tetangga, antara kelompok-kelompok, kadang-kadang dari fitnah itu sendiri. Ya. Sehingga bahasa kitab itu, lisan itu shaghirul jurmi kabirul jimi. Lisan itu bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Ya, lidah tidak bertulang. Ya, jangan makanya jangan bohong, kemudian jangan ghibah, menggunjing, ngerasani orang. Sangat mudah itu. Sampai Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitam fakarihtumu. Jadi orang ngerasani orang itu sama hanya dengan memakan bangkai saudara sendiri.
Naudzubillahi min dzalik. Daging mentah bangkai lagi. Jijik. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itu sangat berat memang. Lebih-lebih menjelang pesta demokrasi. Kadang-kadang dirinya ingin naik, menjelekkan musuhnya. Padahal dirinya juga sama-sama manusia, sama-sama punya kejelekan dah. Kemudian difitnah agar dirinya naik. Itu karena situasinya nanti puasa itu juga. Makanya jaga betul puasa kita ini, jangan sampai menghibah, menggunjing orang lain. Iman-iman puasa kita ini, karena belum tentu kita akan ketemu dengan bulan puasa yang akan datang. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi Pak Kiai lewat WhatsApp ya. Oke, Assalamualaikum Pak Kiai. Saya Vina di Imam Bonjol. Jika sekarang sudah menuju Ramadan dan kita yang awalnya tidak membaca Al-Quran, tapi dari sekarang sudah rajin karena akan Ramadan, bagaimana itu Pak Kiai hukumnya? Padahal sebelum mendekati bulan Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran. Justru bagus itu, artinya yang semula jarang baca Quran ya, tapi menjelang Ramadan dia baca Quran, alhamdulillah, itu berarti satu kemajuan itu ya. Dan memang Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi bagi umat Islam Al-Quran itu harus dibaca, bukan hanya dipajang. Ya, banyak di desa-desa, di kampung-kampung itu Quran hanya dipajang di rumah, tidak pernah dibaca. Kadang-kadang kalau dibaca itu Yasin, padahal dikira Quran itu hanya Yasin gitu. Jadi Quran itu sangat bermanfaat untuk dirinya yang sekarang, apalagi nanti memberi manfaat kepada yang membaca itu. Dan Quran itu nanti akan menemani kita kalau kita rajin baca Quran. Ketika di Sirat, ketika di di mizan, ya, akan menemani kita. Teman yang setia Quran itu. Manakala ketika di dunia kita sering baca Quran. Dan tidak hanya itu, yang paling penting itu mengamalkan isi kandung Al-Quran. Kenapa? Karena ada hadis kan min qari'il Quran wal Quran yul'anu. Banyak orang membaca Quran tapi Quran melaknatnya. Ya. Kenapa? Karena amaliyahnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi orang memandang seseorang itu tidak hanya ketika membaca Quran, tapi kesehariannya sesuai enggak amaliyah kita ini dengan Al-Quran. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ketemu dengan Ramadan, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Sesuai dengan semboyan, tiada hari tanpa ibadah. Jadi usahakan bagaimana ketika ketemu Ramadan, kita isi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang baik, sehingga keluar Ramadan kita bagaikan bayi yang baru lahir alias tidak punya dosa apa-apa. Para merasa itu jawaban saya. Kemudian memang Ramadan ini ibadah spesial, tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Ramadan ini ibadah sirriyah, yang samar, yang rahasia, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Ya. Orang lain bisa saja ketipu. Ya, di rumah makan, minum, umpamanya keluar rumah, kemudian dia dibersihkan mulutnya, kayak orang lemah, di orang bahasa bisa jadi. Tapi ini ibadah sirriyah yang tahu hanya Allah.
Kalau manusia bisa dibohongi, tapi Allah tidak. Makanya Allah berkata, as-saumuli, puasa itu urusan saya, wa ana ajzibih, saya yang akan memberikan balasan. Bukan surga, mungkin di atas surga, mungkin apa, mungkin bagi orang yang berpuasa ini. Dan begitu tingginya nilai ibadah puasa itu, sehingga Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Kalau ibadah yang lain jelas itu. Kalau sembahyang berjamaah 7 rakaat, 27 rakaat, pahalanya, baca sholawat 1-10. Tapi urusan puasa ini, ibadah syariah, wa ana ajzibi, saya yang akan memberikan balasan kepada Allah. Begitu tingginya nilai ibadah puasa, karena yang tahu hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Makanya hal-hal yang batalkan pola puasa diantaranya, pertama tadi al-kadhibu, bohong. Kemudian yang kedua ghibah. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Ya. Antara A dengan B diadu domba, antara suami istri diadu domba, bisa-bisa antar kampung diadu domba. Kasihan yang diadu domba. Yang madu domba senang, tapi Pak, nanti balasannya Allah tidak ridho kepada orang yang suka mengadu domba. Ya. Karena dengan adu domba itu sendiri terjadi perpecahan antar suami istri, antar tetangga, bahkan antara kelompok, bahkan antar agama ini. Jadi jangan mudah diadu domba. Lebih-lebih sekarang dengan banyaknya berita-berita hoax. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini, kalau datang orang fasik membawa berita, teliti dulu, jangan langsung telan, jangan langsung terima. Ya, antusibu qaumam bijahalah, takut-takut menimpa satu kaum yang tidak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian kita semua menyesali perbuatan itu setelah itu terjadi. Makanya dengan medsos sekarang, jangan mudah menerima info-info yang kurang jelas, apalagi memfitnah orang. Semakin panjang itu nanti dosanya itu. Na'udzubillah. Jadi sebaiknya menge-share hal-hal yang positif sajalah. Kalau hal-hal yang sekiranya merugikan orang, jangan. Apalagi itu tidak benar. Ya, makanya berpuasa ini menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pola puasa. Al-imsak, menahan diri. Ya, termasuk diantaranya ini, jangan menge-share berita-berita yang tidak jelas. Ada satu cerita ini, ada seorang Habib lewat satu kuburan. Kemudian ada orang yang menangis, perempuan. Dengan Habib ditanyakan, kenapa kau nangis? Saya menyesal Habib. Kenapa? Saya dulu pernah memfitnah ini. Kamu sudah minta maaf? Sudah. Apa dia maaf? Sudah, dia maafkan. Tapi sayang sekarang ini masih banyak orang yang percaya dengan omongan saya, padahal saya sudah minta maaf. Ya karena sudah masuk di Facebook ini, melebar, meluas, sehingga orang meyakini dengan apa yang saya lontarkan. Sedangkan nyataannya saya sudah minta maaf dan orang yang beri maaf. Ini bahayanya ghibah, menjelek-jelekkan orang lain, apalagi mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena saya katakan tadi, pesta demokrasi sudah depan mata. Biasanya adu domba ini pasti terjadi. Makanya tahan
agar kita ini tidak sampai melakukan an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain hanya untuk kepentingan sesaat. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Pak Kiai. Lanjut. Kemudian yang keempat, an-nadru bisyahwah. Ya. Melihat dengan syahwat. Artinya kita melihat lawan jenis kemudian timbul syahwat. Ya. Bahkan kalau ulama-ulama dulu melihat istrinya yang berpakaian sempurna, pakai parfum di waktu puasa itu tidak mau. Saking hati-hatinya, kehati-hatiannya orang dulu. Ya. Kenapa? Takut timbul syahwat. Ya. Makanya kalau sekiranya tidak kuat mengadakan bertemu dengan orang banyak, kemudian ketemu dengan orang perempuan, kemudian dirinya takut tidak kuat, lebih baik di rumah saja dulu. Ini jaga-jaga jangan sampai ibadahnya hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja, artinya tidak dapat pahala puasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang keempat, an-nadru bisyahwah. Kalau melihat di HP, ada yang tanya itu. Kalau timbul syahwat itu sama saja itu. Ya. Di HP. Kemudian lihat di HP seperti film-film yang porno. Ya bisa batalkan pahala puasa. Hati-hati betul. Membatalkan pahala puasa juga. Iya betul itu. Kan itu menimbulkan syahwat kan itu. Iya. Jadi hati-hati betul agar puasa kita ini betul-betul baik, betul-betul suci. Jaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Kalau batal puasanya itu sudah umum itu. Sudah biasa. Ya biasa. Sudah umum. Iya. Dohiron, ya. Seperti makan, kemudian ada sisa-sisa makanan di mulut, kemudian ditelan, dia batal puasa itu. Kemudian kerengok kopeng, bencana sudah elong yoker, terus asim, itu batalkan puasa itu. Yang tak terasa kadang-kadang orang-orang yang di sungai itu, orang yang mandi di sungai. Sungai, iya. Dia kadang-kadang kencing di air sungai, di dalam air. Itu kan bisa masuk airnya itu bisa tentang puasa. Kencing walaupun buang air besar, itu juga bisa membatalkan puasa itu. Puasanya batal, bukan pahalanya lagi, sudah batal puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi betul-betul hati-hati kita ini agar ibadah kita sempurna. Ya, sehingga luar puasa saya katakan tadi kayauma waladathu ummuh, bagaikan bayi yang baru lahir. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Ya, sama dengan bohong tadi Pak. Iya, sumpah palsu. Cuman ini ada lebih berat daripada kata bohong, Pak. Iya. Ya, kadang-kadang bisa dilakukan pedagang itu. Ingin laku dagangannya sumpah ke orang lain. Walaupun itu gurau sumpahnya. Oh iya, karena orang percaya kan kadang-kadang itu. Iya, sumpah palsu jangan sampai. Kadang-kadang agar tidak terkena masalah bersumpah palsu padahal sumpah. Ya tidak boleh juga itu. Iya. Mempertahankan kebenaran. Benar, iya. Membenarkan diri. Dengan diri, padahal sungguhan. Iya. Iya, jadi kita ini mumpung kita masih diberi peluang waktu oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa, ya, jaga betul puasa ini. Jangan-jangan ini puasa terakhir bagi kita. Dan jangan-jangan, iya, jadi jaga betul sehingga kita lebih berhati-hati untuk menjaga agar pahala puasa kita betul-betul
sempurna, dan kita umroh titel hamba-hamba muttaqin, karena la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kalau puasanya batal itu sudah secara zahir sudah diketahui, Pak. Ya, lumrah itu. Tapi yang membatalkan puasa ini yang Jarang. yang Betul. kita tidak terasa, kita tetap melaksanakan ibadah tapi tidak dapat apa-apa. Iya, kan percuma itu. Kasihan kan? Kalau satu bulan kita melakukan begitu terus, bagaimana itu, Pak? Betul. 1 bulan penuh kita tidak terasa, kita secara fisik kita puasa, tetapi puasanya tak ada artinya. Ya. Masya Allah. Naudzubillah. 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 Oleh Ya. karena itu barangkali kita mempersiapkan diri dari Betul. sekarang. Jauh-jauh sebelumnya. 5 hal tadi itu sudah disikapi dengan betul-betul dan dilaksanakan pada saat kita berpuasa. Tak kalah pentingnya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang pandai bersyukur dan menjadi hamba yang memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Jadi kita selalu minta kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa, hanya pertolongan Allah. Allah lah yang berikan kemampuan kepada kita, sehingga kita perbanyak berdoa kepada Allah. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Berilah pertolongan kami ya Allah untuk selalu mengingat-Mu, mengingat Engkau ya Allah, dan selalu beribadah kepadamu ya Allah, dan mengharap ridha-Mu ya Allah. Itu doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasul, agar kita dalam beribadah ini betul-betul ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ada lagi Pak Anis. Untuk pertanyaannya sudah, tapi mungkin kesimpulan untuk tema hari ini sudah. Ya, betul. Ya. Kesimpulannya, tema hari ini temanya adalah menyambut datangnya tamu agung, yaitu datangnya bulan puasa. Nah, mari kita umat Islam mempersiapkan diri sedini mungkin, mental kita, jiwa kita. Ya. Kalau baginda Rasul itu sebelum puasa sudah banyak berpuasa. Nah, kita menirulah, walaupun tidak sama persis dengan Rasulullah, meniru. Ya. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah. Yang terakhir itu perbanyak berdoa kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kami berpasrah diri. Karena kepada Allah lah kami minta pertolongan. Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi ketika kita mampu melaksanakan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bangga dengan amalnya sendiri. Ya, sehingga dia menganggap dia usahanya sendiri, padahal di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya harus tahu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang bisa membatalkan pola puasa. Di antaranya tadi itu ada 5, al-kadzibu, bohong. Jadi yang puasa itu jangan bohong, harus jujur kepada siapapun. Kemudian al-ghibah, jangan menggunjing, ya, menggunjing orang lain, ngerasani orang lain. Kemudian yang ketiga an-namimah, mengadu domba. Yang keempat an-nadru bisyahwah, melihat lawan jenis kemudian timbul syahwat. Ada bertanya Ustaz ke saya itu, bagaimana kau melihat hewan kemudian timbul syahwat? Gimana? Begitu. Iya. Hewan. Hewan. Embe umpamanya.
sedang dikawinkan. Dikawinkan. Timbul syahwat apa? Batal puasa itu. Puasanya apa batal enggak? Pahala. Batal juga karena Batal. karena melihat bukan pada manusia saja, melihat dengan Betul. syahwat gitu. Iya. Ya timbulnya syahwat itu. Syahwat itu betul. Jadi tidak hanya pada manusia, Ya, betul. tapi memandang apapun saja atau mengangan-angan barangkali Pak Kiai. Ya. Dia mengangan-angan lalu timbul syahwat, bisa juga barangkali dikategorikan seperti itu aja. Kalau mengangan-angan itu bendanya tidak jelas, cuman angan-angan. Tapi kalau yang tadi melihat hewan dikawinin itu kemudian timbul syahwat, itu bisa menghilangkan pola puasa. Kemudian yang terakhir adalah al-yaminul ghamus, adalah sumpah palsu. Oleh karena itu jangan suka bersumpah, apalagi sumpah palsu, lebih-lebih di bulan puasa, karena akan menghilangkan pahala puasa. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekian mungkin yang dapat kami sampaikan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan kami. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, luar biasa. Ya. Pemirsa Suara Sabang, mari kita sambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh Sukacita. Ya. Betul. Mari kita perbanyak berdoa seperti doanya para salafus soleh. Ya. Allahumma sallimni Ramadana wa sallimni Ramadana wa tasallamahu minni mutaqabbala. Amin. Ya. Ya. Ya Allah, antarkan kami hingga Ramadan datang. Ya. Mudah-mudahan kita sampai pada Ramadan. Mudah-mudahan amin ya, mudah-mudahan. Setelah itu, dan antarkan kami Ramadan kepadaku. Jadi setelah Ramadan kita sampai di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat mengisinya Ramadan dengan ibadah yang Baik. baik. Betul. Watasan maulid minni mutaqabbala, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Dengan memperhatikan 5 hal tadi Pak Kiai. Ya. Ya, itu. Pemirsa Suara Sampang, demikian yang bisa kami sampaikan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang. Dengan narasumber pada hari ini adalah Dr. Andes Kiai Haji Mahmud Husaini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata agri